Di episode yang lalu diceritakan tentang Miho yang bermaksud menjenguk dan meminta maaf kepada Nayong. Di saat itulah ia menemukan kejanggalan tentang postingan Nayong di media sosial. Dengan cepat, ia pun meminta kepada asisten rumah tangga Nayong untuk mencarikan kunci cadangan kamar Nayong karena kamar tersebut dalam posisi terkunci. Dan betapa terkejutnya Miho melihat tubuh Nayong dalam posisi tergantung. Ia lalu berusaha menyelamatkan Nayong dan membawanya ke rumah sakit, dan beruntung Nayong berhasil diselamatkan. Mengetahui istrinya dalam kondisi kritis di rumah sakit, Lee Tae-ho justru menyalahkan Miho karena Miho lah yang membuat Nayong depresi dan hendak mengakhiri hidupnya. Dan ia mengancam Miho akan membuat perhitungan dengannya jika saja istrinya tak berhasil diselamatkan. Dan kesempatan itu pun digunakan oleh Jung-ah untuk memprovokasi ibu-ibu lainnya agar mulai menjauhi Miho. Karena Miho lah yang membuat Nayong seperti itu. Andai saja Miho tak terus-terusan menekan Nayong dan menuduhnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Yujin, mungkin Nayong tak akan melakukan tindakan bodoh itu. Jung-ah juga menyuruh orang kepercayaannya untuk membuat akun-akun palsu yang mengatasnamakan teman SMA Miho agar ia bisa menggali masa lalu Miho. Sedangkan Miho sendiri, setelah mertua Yujin memberitahunya kalau pengasuh Jiul dan Hayul akan segera datang, dengan berat hati ia pun mulai menjaga jarak dengan kedua keponakannya itu. Hal itu pun dirasakan oleh kedua keponakannya tersebut. Mereka mulai membuat drama, seolah-olah tak ingin ditinggal oleh bibi mereka. Tapi niat Miho untuk meninggalkan kedua keponakannya itu sudah kuat, karena ia sudah merasa tak khawatir lagi setelah ada pengasuh baru. Ia pun memutuskan untuk kembali bekerja setelah sekian lama ia mengambil cuti. Beruntung perusahaan tempat ia bekerja berkenan untuk menerimanya kembali. Pada kesempatan itu juga, Miho meluangkan waktunya untuk mengunjungi ibunya di rumah Jompo. Miho tak menyangka kalau reaksi ibunya akan semarah itu setelah ia tahu kalau selama ini ia mengambil cuti demi untuk merawat anak-anak Yujin. Ibunya berpikir Miho bahkan mengabaikan ibunya sendiri demi untuk kedua keponakannya itu. Dan yang lebih membuat sang ibu marah adalah ia justru mendengar berita itu bukan dari Miho sendiri, tapi dari kantornya. Dalam kemarahannya itu, tak sengaja ibu Miho mengatakan kalau diam-diam Yujin menemuinya sebelum menikah dan bahkan setelah ia melahirkan dan mencari Miho. Mengetahui hal itu membuat Miho marah karena selama ini ibunya telah menyembunyikan itu semua. Meskipun ibu Miho sangat membenci Yujin, tapi seharusnya ia menceritakan dan siapa tahu semua kesalahpahaman yang terjadi beberapa tahun yang lalu bisa diselesaikan. Tapi semua sudah terlambat. Kini Yujin telah meninggal dan Miho belum sempat mengetahui apa maksud saudara tirinya itu mencari dirinya. Hingga suatu hari, Miho mendapatkan pesan singkat dari seseorang yang tak dikenal. Ia ingin membuat sebuah kesepakatan dengan Miho. Orang tersebut meminta kepada Miho untuk datang ke tempat parkir basement apartemen pada pukul 11 malam. Ia juga meminta kepada Miho untuk datang dengan membawa USB. Miho yang merasa kebingungan dengan USB yang dimaksud, lalu mulai menggeledah kamar kerja Yujin. Sementara itu, ibu-ibu apartemen dan Bu Guru Joara dengan mengajak Arin pergi menjenguk Nayong. Dan sudah bisa dipastikan betapa marahnya Nayong melihat wanita selingkuhan suaminya itu. Meskipun awalnya ia berusaha meredam emosinya, tapi lama-kelamaan, melihat kedekatan putrinya dengan Joara, Nayong mulai tak bisa menahan emosinya. Apalagi setelah ia menghubungi suaminya dan mengajaknya untuk program anak kedua. Dan dengan tegas suaminya menolak dengan alasan ia hanya ingin punya satu anak saja. Hal tersebut tentu saja membuat Nayong menjadi depresi. Padahal ia tahu kalau suaminya akan memiliki anak kedua dari perempuan lain. Dan untuk menjawab rasa penasarannya itu, tepat di hari dan waktu yang telah ditentukan, akhirnya Miho datang ke tempat tersebut meskipun tanpa USB seperti yang diminta. Lewat pesan singkat, Miho lalu dipandu menuju sebuah loker yang berisi uang sebanyak 50 juta won. Dan benar saja, di dalam loker tersebut telah disediakan sebuah amplop.
Tapi Miho tak mengambil amplop itu dan memilih untuk keluar. Tepat di saat itulah, ia melihat seseorang berada di dalam sebuah mobil. Mengetahui kedatangan Miho, orang itu pun segera meninggalkan basement tersebut. Di saat itulah, Miho menemukan sebuah lipstik tepat di tempat mobil tersebut diparkir. Karena rasa penasaran siapa pemilik lipstik itu, akhirnya Miho memeriksa satu persatu akun media sosial milik ibu-ibu penghuni apartemen. Dari sanalah Miho mengetahui kalau lipstik tersebut adalah lipstik milik perusahaan Jung-ah yang akan segera diluncurkan. Karena belum diluncurkan, berarti belum banyak orang yang memiliki produk tersebut selain Jung-ah. Miho lalu menghubung-hubungkan kejadian di mana sudah 2 kali ia memergoki Jung-ah diam-diam masuk ke ruang kerja Yujin dan sedang mencari sesuatu. Apakah Jung-ah sedang mencari USB seperti yang ditulis oleh sang peneror itu? Dan tepat di acara pertemuan ibu-ibu untuk mempersiapkan acara malam Hariniti perayaan edukasi wali murid, Miho yang sengaja tak diundang tapi atas ajakan Wang Jie, akhirnya Miho bertemu dengan seseorang yang juga sangat tak menyukai Jung-ah. Wanita itu bernama Lim Dae-un, seorang wanita kaya raya yang anaknya bersekolah di sana, tapi satu tingkat di atas anak-anak para ibu-ibu sosialita. Dan ternyata, Miho pernah bertemu dengan wanita tersebut ketika tak sengaja anak Dae-un terjatuh dari sepeda ketika ia hendak menabrak Miho. Dari Wang Jie, Miho jadi tahu kalau Dae-un bukanlah wanita sembarangan. Kekayaannya sangatlah melimpah, ditambah lagi dengan kekayaan suaminya yang berprofesi sebagai seorang dokter. Dan hal itu pun membuat Jung-ah jauh berada di bawah Dae-un. Dae-un juga menjadi ketua klub ibu-ibu yang bernama Trinity 99, sebuah grup ibu-ibu sosialita yang tidak sembarang orang bisa masuk dalam grup tersebut. Dan grup tersebut hanya beranggotakan 99 orang. Oleh karena itu, jika ada satu kandidat orang baru yang mau masuk, maka satu orang anggota lama harus keluar agar jumlah anggota tidak lebih dari 99 orang sesuai dengan nama grup. Dan dari Wang Jie juga, Miho jadi tahu kalau Yujin dulunya juga ikut grup tersebut, sehingga Yujin memiliki semua rahasia kotor para ibu-ibu anggota klub itu. Keyakinan Miho kalau Jung-ah lah orang di balik teror yang ia terima menguat ketika Jung-ah membenarkan kepemilikan lipstik itu. Rasa penasaran Miho akan USB yang dimaksud semakin menjadi-jadi. Ia lalu mulai memeriksa satu persatu postingan Yujin di masa lalu di media sosialnya dan mulai menghubung-hubungkan dengan postingan ibu-ibu lainnya. Dan ketemulah gambar USB yang dimaksud. Sebuah USB yang indah yang menyerupai permata mahal. Dan meskipun ia telah mengobrak-abrik seisi rumah, Miho tak juga menemukan benda tersebut. Tapi, justru ketika ia sedang bersama kedua keponakannya, Miho mendapatkan informasi kalau Hayul telah menyimpan permata di dalam tas bonekanya yang bernama Lily. Dan Ji-Yul mempertegas kalau benda tersebut bukanlah permata, melainkan USB. Seketika itu juga, Miho segera mencari Lily. Tapi sayang, boneka yang telah rusak itu pun hilang. Awalnya Hayul bersama sang guru bermaksud untuk mengubur Lily. Tapi oleh gurunya, boneka tersebut diambil dan dibuang ke tempat sampah. Itu berarti ada seseorang yang sengaja mengambil boneka Hayul dari tempat sampah. Hilang sudah harapan Miho untuk segera mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh Yujin. Dan di saat itulah, tiba-tiba ia mendapatkan undangan makan malam di rumah Wang Jie bersama kedua keponakannya. Dan ketika mereka hendak berpamitan pulang, tiba-tiba Suwon memberikan boneka milik Hayul. Ternyata Suwonlah yang telah mengambil boneka milik Hayul dari tempat sampah sekolah. Dan beruntung, USB yang dicari-cari oleh Miho masih tersimpan di dalam tas boneka itu. Tapi sayang, setiap file dokumen di data tersebut membutuhkan kata sandi dan Miho tak berhasil membuka data-data itu. Dan meskipun ia telah mendatangi orang-orang ahli IT, tapi tak satu pun dari mereka yang mau dan berhasil meriset sandi itu. Hal itu pun membuat Miho semakin kesal. Padahal tinggal selangkah lagi ia bisa mengetahui rahasia yang disimpan oleh Yujin. Ditambah lagi, tiba-tiba keluar berita dari postingan Jung-ah yang menyebutkan kalau Miho lah orang yang bertanggung jawab atas kematian Yujin.
Masa lalu Miho mulai diungkit-ungkit dan dikait-kaitkan dengan kematian Eugene. Tentang insiden ketika ia SMA yang menyebutkan kalau Miho ada affair dengan ayah Eugene dan hal itu diketahui oleh Eugene sehingga membuat Eugene berniat untuk mengakhiri hidupnya waktu itu. Hal itu pun dibenarkan oleh salah satu akun yang mengaku pernah menjadi teman SMA Miho dan Eugene yang bernama Kim Sang-won. Sementara itu, kondisi Nayeong yang sudah membaik membuatnya bisa keluar dari rumah sakit. Tapi meskipun ia telah meminta kepada suaminya untuk menjemputnya, sang suami tak merespon pesannya itu. Ia lalu menelpon pihak sekolah tempat anaknya belajar. Dan dari direktur sekolah, Nayeong jadi tahu kalau hari itu anaknya tak masuk sekolah. Begitu juga dengan Bu Guru Ara. Ia memutuskan untuk resign dari sekolah sejak hari itu. Hal tersebut membuat Nayeong panik, apalagi setelah berkali-kali ia berusaha menghubungi suaminya, tapi ponselnya mati. Begitu juga dengan Bu Guru Ara. Dan justru Bu Ara memposting di media sosialnya kalau mereka bertiga sedang menonton di rumah sendirian. Nayeong segera menyusul ke tempat itu. Di sanalah ia melihat suaminya, Bu Ara dan anaknya sedang berbahagia di tempat tersebut. Betapa sakit hati Nayeong karena suaminya telah membohongi dirinya. Kekacauan yang dialami Miho tak hanya berhenti di sana. Ketika tiba-tiba Lee Jin-sop menelponnya dan mengatakan kalau ada surat keluhan masuk ke perusahaan tempat mereka bekerja. Keluhan yang mengarang cerita tentang masa lalu Miho dan kasus pembunuhan Eugene yang menyebutkan namanya. Padahal Miho sedang dalam proses untuk promosi menjadi manajer. Hal tersebut tentu saja membuat pihak SDM perusahaan berpikir ulang tentang rencana promosi itu. Ditambah lagi kedatangan laki-laki tak dikenal ke apartemennya yang berniat berlaku kasar kepadanya. Memang laki-laki itu sudah berkali-kali datang untuk memperingatkan dirinya dan keponakannya agar tidak membuat kegaduhan. Dan Miho telah membuat solusi untuk permasalahan itu. Tapi kenapa laki-laki tersebut masih saja menyerangnya? Miho lalu mendatangi pihak pemasaran apartemen dan dari merekalah Miho mendapatkan informasi kalau keluarga yang diakui sebagai orang tua laki-laki itu tak memiliki anak seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh Miho. Itu berarti ada seseorang yang sengaja mengirim laki-laki itu ke apartemennya untuk meneror dirinya. Kecurigaan Miho masih tetap mengarah pada satu orang, yaitu Jung-ah. Miho lalu mengecek foto-foto yang ada di unggahan di media sosial Jung-ah. Dan benar saja, ia menemukan foto laki-laki yang menerornya itu di unggahan media sosial Jung-ah. Bersamaan dengan itu juga, tiba-tiba Nayeong datang ke rumah Miho dan mengajaknya untuk bekerja sama melawan Jung-ah. Nayeong akan membantu Miho dengan syarat ia harus menyerahkan semua foto suaminya yang berada di dalam USB tersebut. Tapi Miho tak mau mempercayai Nayeong karena ia tahu betul betapa bencinya Nayeong kepada dirinya. Dan tiba-tiba ia ingin mengajaknya bekerja sama. Dan seperti kata Nayeong, Miho tak akan mampu melawan Jung-ah seorang diri. Ia mulai berpikir siapa orang yang bisa diajak bekerja sama yang tentunya harus memiliki visi dan misi yang sama. Ia lalu teringat dengan Lim Dae-un. Miho lalu memohon kepada Daun untuk membantunya mencari informasi apa rencana yang telah disusun oleh Jung-ah di malam Herenity. Karena Miho akan membongkar semua kejahatan Jung-ah di malam itu. Tak hanya itu, Miho juga meminta kepada Lee Jin-sop untuk menemukan siapa sebenarnya Kim Sang-won yang telah mengabarkan berita tak benar tentang dirinya. Dan akhirnya malam Herenity itu pun tiba. Malam di mana para orang tua murid datang untuk diberikan edukasi tentang sekolah. Dan tepat seperti yang diperkirakan oleh Lim Daun, kesempatan itu justru digunakan oleh Jung-ah untuk mempromosikan perusahaannya dengan menarik simpati para orang tua murid yang notabene adalah orang-orang kaya agar mau berinvestasi di perusahaannya. Tak hanya itu, Jung-ah juga menghasut para wali murid agar mengeluarkan Ji-hyul dan Ha-hyul dari sekolah tersebut. Karena saat ini, kedua anak itu sedang berada dalam asuhan pelaku kriminal. Tapi sayang, meskipun telah ditunggu sekian lama, Miho yang sedang terjebak macet belum juga datang. Hal itu pun membuat Lim Daun panik. Beruntung dengan menggunakan jasa ojek, Miho berhasil datang tepat waktu.
Dan yang lebih mengagetkan semua yang hadir di sana adalah kedatangan Miho bersamaan dengan Nayong. Di sanalah Miho membongkar tentang akun palsu yang sengaja dibuat oleh Jung-ah yang mengatasnamakan King Sambun yang telah membuat berita tak benar tentang masa lalunya. Lewat rekaman suara, King Sambun mengaku kalau itu bukan akun miliknya dan pasti ada seseorang yang telah mencuri akunnya. Dan ia juga mengatakan kalau ia tak pernah memposting tentang foto SMA Miho. Miho juga mengatakan tentang seseorang yang juga sengaja dikirim oleh Jung-ah untuk mengancamnya dan orang tersebut memiliki tato dan ciri-ciri tubuh yang sama dengan orang yang malam itu ia temui saat Yujin meninggal. Tapi Jung-ah masih saja berkelit. Ia mengatakan kalau laki-laki itu sengaja ia panggil untuk urusan pribadi di rumahnya. Dan sekali lagi Jung-ah berbohong. Miho tahu kalau Jung-ah telah bersaksi kepada polisi kalau malam itu ia tak di rumah karena ada pertemuan keluarga. Lalu kenapa ia bisa memanggil laki-laki tersebut ke rumahnya? Hal itu pun membuat Jung-ah semakin terdesak. Apalagi setelah ia tahu, diam-diam Ling Daun mengeluarkan dirinya dari anggota Trinity 99 dan bergantinya dengan Miho. Ditambah lagi kabar dari suaminya yang mengatakan kalau adiknya yang bernama Jung Sik tak dapat dihubungi. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan adik Jung-ah? Penasaran kan? Dan untuk mengetahui jawabannya, nantikan di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.